Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan UAS PAA dengan nama kelompok. Ada saya sendiri yaitu Kedamaian. Selanjutnya ada teman saya Abdurrahman Ali. Ada Sabrun Jamil Kurniawan. Selanjutnya Ada Ishak Sambal Kaini Pabaraik. Selanjutnya Dan saya Vina Bella Aprilia. Oke, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Rahmat. untuk soal algoritma BFS dan DFS. Studi kasus. Pada suatu hari ada seorang petani mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia berbudidaya dengan sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar. Untuk sampai di pasar Johar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu saja yang bisa memuat petani dan satu penumpang lainnya, kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing dan kambing akan dimakan oleh serigala. Deskripsi: P adalah petani, SY adalah sayuran, K itu kambing, SG adalah serigala. Ruang keadaan untuk daerah asal dan daerah seberang digambarkan P, SY, K, dan G. Keadaan awal daerah asal P, SY, K, dan SG. Daerah seberang 0, 0, 0, 0. Tujuan daerah asal 0, 0, 0, 0. Daerah seberang P, SY, K, SG. Metode penyelesaian dengan algoritma BFS. Pertama, memasukkan akar ke dalam antrian key. Jika simpul akar sama dengan simpul solusi atau goal node, maka stop. Jika key kosong, tidak ada solusi, stop. Jika simpul V dari kepala hit antrian, bangkitkan semua anak-anaknya. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah kedua. Tempatkan semua anak dari V di belakang antrian. Jika suatu simpul anak dari V adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali ke langkah kedua. Ini merupakan salah satu akar algoritma BFS. Menggunakan algoritma DFS. Pertama, masukkan simpul akar dalam antrian key. Jika simpul akar sama dengan simpul solusi, maka stop. Jika key kosong tidak ada solusi, stop. Jika simpul V dari kepala hit antrian, jika kedalaman simpul V sama dengan batas kedalaman maksimum, kembali ke langkah kedua. Bangkitkan semua anak dari simpul V. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah kedua. Tempatkan semua anak dari V di awal antrian key. Jika anak dari simpul V adalah simpul tujuan, berarti solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah kedua. Ini adalah salah satu contoh akar algoritma DFS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Damayanti. Baiklah, selanjutnya adalah pemrograman dinamik. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya pemrograman dinamik ini merupakan metode pemecahan masalah dengan cara mengurangi solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan. Sedemikian rupa sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Baik, berikut ini merupakan studi kasus yang dapat dipecahkan menggunakan pemrograman dinamik, yaitu menentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10. Next. Penjelasannya dengan pemrograman dinamis mundur. Misalkan X1, X2, sampai X4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K. K sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka rute yang dilalui adalah
X1, X2, X3, X4, yang dalam hal ini X4 sama dengan 10. Pada persoalan ini, tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berkaitannya. Ada 4 tahap. Status S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul di dalam graf. Selanjutnya, berikut adalah relasi rekursi menyatakan lintasan terpendek dari status S ke X4 pada tahap K. Keterangannya, XK berubah keputusan pada tahap K sama dengan 1, 2, 3, C, XX, bobot, cos, sisi dari S ke XK, FK, itu total bobot lintasan dari S ke XK, sedangkan FK, S, nilai minimum dari FK, S, XK. Tujuan pemrograman dinamis mundur mendapatkan F1 dengan cara mencari F4S, F3S, F2S terlebih dahulu. Selanjutnya, berikut yang dikatakan tadi melakukan penyelesaian masalah secara tahapan mundur, yaitu dengan tahap pertama yaitu tahap keempat. Di sini kita bisa lihat solusi optimumnya S-nya itu 8, F4-nya 3, X4-nya 10, dan S-nya 9, lalu F4-nya 4, X4-nya adalah 10. Lalu lanjut ke tahapan ketiga, di mana di sini terdapat F3S, X3 sama dengan CS X3 ditambah F4 X4. Solusi optimumnya itu juga terdapat F3S dan X3. Selanjutnya, tahapan kedua itu F2S min C ditambah F3 X2. Lalu terbentuklah tabel seperti di bawah ini. Lalu tahap keduanya ada F1S sama dengan min C ditambah F2 X1. Lalu terbentuklah hasil seperti yang bisa kita lihat, yaitu ada 2, ada 13, ada 2, ada 3, ada 11, ada 4, ada 11. Lalu F1-nya itu adalah 11. Lalu ada X1-nya itu ada 3 atau 4. Selanjutnya ada solusi optimum dapat dibaca pada tabel di bawah ini, di mana X1, X2, X3, X4 panjang lintasan terpendeknya itu 11, X4-nya ada 10, X3-nya ada 8, X2-nya ada 5, X1-nya ada 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 lintasan terpendek dari 1 ke 10, yaitu 1, 3, 5, 8, 10. Lalu ada 1, 4, 5, 8, 10. Lalu ada 1, 4, 6, 9, 10. Panjang ketiga lintasan tersebut sama, yaitu 11. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya ada contoh algoritma branch and bound. Studi kasus bagaimana mendapatkan n buah ratu atau Q pada petak-petak papan agar tidak ada 2 buah ratu atau lebih pada baris yang sama. BNB yakni BVS plus less cost siege merupakan simpul berikutnya yang akan diekspansi berdasarkan urutan pembangkitan atau pivot. BNB juga di step simpul diberi sebuah nilai cost, yakni nilai taksiran lintasan termurah dari simpul status I ke simpul status tujuan. Berikutnya, simpul yang akan diekspansi tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitnya, tetapi simpul yang memiliki cost yang paling kecil atau less cost siege pada kasus minimasi.
Next. Di sini ada contoh persoalan N-Ratu pada papan N-Queen problem. Diberikan sebuah papan permainan yang berukuran N kali N dan N buah ratu. Bagaimanakah menempatkan N buah ratu atau Q itu pada petak-petak papan permainan sedemikian hingga tidak ada dua ratu atau lebih yang terletak pada satu baris yang sama, seperti pada studi kasus tadi. Next. Berikut adalah contoh akar dari algoritma branch and bound. Next. Ini adalah simpul solusi dari branch and bound dengan pertama asumsi letak simpul solusi diketahui, panjang lintasan solusi yaitu 4. Pos simpul hidup X yaitu panjang lintasan dari simpul X ke simpul solusi terdekat atau subpohon X. Dan yang terakhir pos yaitu tab terhingga jika tidak ada simpul solusi di subpohon tersebut. Next. Ini juga adalah salah satu akar dari algoritma branch and bound, yaitu solusi pertama X sama dengan 2, 4, 1, dan 3. Next. Ini adalah, dan yang terakhir ada simpul solusi dengan simpul expand 1, dan simpul hidupnya 3, 4, 2, dan 5. Simpul expand 3 yaitu 11, 4, 2, 5, 9, dan 10. Simpul expand 11 2, 4, 2, 5, 9, 10, 23. Simpul expand 22, 30, 22, 4, 2, 5, 9, 10, 23. Simpul expand 30 dengan solusi ketemu. Oke. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kali ini kita masuk pada contoh soal tentang teori graf dan tree. Teori graf dan tree menurut catatan sejarah, tree digunakan pertama kali pada tahun 1857 oleh seorang matematikawan berkebangsaan Inggris bernama Arthur Cayley. Next. Di sini ada dua metode, yang pertama metode graf dan metode tree. Masuk pada definisinya dulu. Definisi pohon. Pohon itu merupakan graf terhubung dan tak berarah yang tidak memiliki siklus. Sedangkan definisi hutan merupakan graf yang tidak memuat siklus. Dan ada pula definisi pohon merentang. Pohon merentang itu yakni suatu pohon dikatakan pohon merentang dari suatu graf, dan jika T-nya merupakan pohon dengan VT sama dengan VG dan ET sigma EG. Next. Dari definisi tersebut kita tahu bahwa semua pohon merupakan graf, tetapi tidak semua graf merupakan pohon. Ada syarat khusus agar graf dapat disebut sebagai pohon, yaitu graf tersebut harus terhubung dan tidak memuat siklus. Selain itu, pohon harus berupa graf hingga finite graph. Artinya, simpulnya ada sebanyak dan berhingga. Next. Contoh graf sederhana yang merupakan pohon adalah graf trivial, yaitu graf yang memiliki satu simpul saja tanpa sisi. Graf yang lengkap dengan dua simpul juga merupakan pohon. Namun, graf lengkap dengan tiga simpul bukan pohon karena memuat siklus. Lebih lanjut, pohon pasti merupakan graf sederhana karena jika tidak, sisi rangkap atau gelang akan membuat graf itu memiliki siklus, sehingga bertentangan dengan definisi pohon. Masuk pada contoh soalnya. Yang pertama ada disajikan 5 model graf berikut. Manakah graf yang tergolong pohon? Pembahasannya, graf pada opsi A dan B merupakan graf sederhana, tetapi keduanya bukan pohon karena memuat siklus. Graf pada opsi C merupakan pohon karena tidak memuat siklus dan juga terhubung. Graf pada opsi D bukan graf sederhana karena memuat gelang sehingga bukan tergolong pohon. Graf pada opsi E juga bukan graf sederhana karena memuat sisi rangkap. Lebih lanjut, graf tersebut tak terhubung sehingga jelas bukan tergolong pohon. Nextnya.
Misalkan pohon T dan U masing-masing memiliki 5.000 simpul dan 5.001 simpul. Jika T dan U merupakan graf yang saling lepas, gabungan dari keduanya akan membentuk hutan yang memuat sisi sebanyak. Di sini disajikan pilihan ganda dengan pembahasan banyak sisi yang dimiliki suatu pohon sama dengan satu kurangnya dari banyak simpul. Karena T memiliki 5.000 simpul, sisinya ada sebanyak 4.999. Begitu juga dengan U yang memiliki 5.001 simpul, sehingga sisinya sebanyak 5.000. Karena T dan U saling lepas atau tidak ada simpul maupun sisi yang sama, banyak sisi semuanya ada 4.999 ditambah 5.000 sama dengan 9.999. Jadi ada 9.999 sisi pada hutan yang terbentuk dari gabungan dua pohon tersebut. Nah, jawabannya itu yakni C. Lanjut. Misalkan T merupakan pohon dengan 60 sisi. Pembuangan suatu sisi tertentu dari T menghasilkan dua pohon, 1 dan T2. Jika banyak simpul pada T1 sama dengan banyak sisi pada T2, tentukan banyak simpul dan banyak sisi pada T1 dan T2. Pembahasannya yang mana? Misalkan pohon T memiliki 60 sisi, satu sisi dari T dibuang sehingga diperoleh T1 dan T2. Karena banyak sisi pada pohon sama dengan satu kurangnya dari banyak simpul, dapat kita misalkan T1 memiliki M simpul dan M-1 sisi, sedangkan T2 memiliki M simpul dan N-1 sisi. Banyak sisi secara keseluruhan adalah 60 dikurang 1 sehingga 59. Sehingga diperoleh persamaan buka kurung M-1 tambah buka kurung N-1 sama dengan 59, atau M tambah N sama dengan 61. Karena diketahui banyak simpul pada T1 sama dengan banyak sisi pada T2, dapat sama dengan N-1. Dari sini diperoleh N-1 ditambah N sama dengan 61, sehingga haruslah N sama dengan 31, akibatnya N sama dengan 30. Jadi kesimpulannya T1 memiliki 30 simpul dan 29 sisi, sedangkan T2 memiliki 31 simpul dan 31 sisi. Contoh soal selanjutnya, ini cuma opsi aja nih. Suatu graf merupakan pohon jika dan hanya jika setiap pasangan simpul berbeda di graf tersebut terhubung oleh tepat satu lintasan. Kita akan membuktikan proposisi di atas dari dua arah karena proposisi tersebut berupa diimplikasi. Arah kiri, misalkan T merupakan pohon, akan dibuktikan bahwa setiap pasangan simpul berbeda di T terhubung oleh tepat satu lintasan. Karena T terhubung berdasarkan definisi pohon, setiap pasangan simpul berada di T terhubung oleh setidaknya satu lintasan. Berikutnya, akan dibuktikan bahwa lintasan tersebut tunggal dengan menggunakan metode kontradiksi, andaikan terdapat pasangan simpul berbeda di T. Katakanlah U dan V yang terhubung oleh dua lintasan P dan Q. Misalkan V1, V sigma T merupakan simpul pertama di P yang tidak termuat di Q, dan V1 tambah K dengan K lebih atau sama dengan 1 merupakan simpul berikutnya yang termuat di P dan Q. Akibatnya lintasan menghasilkan suatu seperti ini. Next. Kalau arah kanan, misalkan T merupakan graf yang setiap pasangan simpul berbedanya terhubung oleh tepat satu lintasan, akan ditunjukkan bahwa T merupakan pohon karena setiap pasangan simpul berbeda di T terhubung oleh satu lintasan. Menurut definisi T terhubung, berikutnya perlu ditunjukkan bahwa T askilik tidak memuat siklus. Dengan menggunakan metode kontradiksi, andaikan T memuat siklus C, pilih simpul V U sigma C dengan U tidak sama dengan V, sehingga menghasilkan notasi seperti berikut. Next. Akibatnya C memuat dua lintasan dari U ke V, yaitu lintasan C0 sama dengan U, C1 dan CI sama dengan V, dan lintasan CI sama dengan V, CI 1, C1, C0 sama dengan U. Hal ini kontradiktif dengan permisalan bahwa G merupakan graf yang setiap pasangan simpul berbedanya terhubung oleh tepat satu lintasan. Jadi pengandaian salah
Disimpulkan bahwa T tidak memuat siklus karena T terhubung dan tidak memuat siklus. Berdasarkan definisi T merupakan pohon. Oke, selanjutnya algoritma divide and conquer akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, algoritma divide and conquer. Definisi pada algoritma itu sendiri yaitu yang pertama, divide atau divide merupakan pembagi persoalan menjadi beberapa upaya persoalan yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Lalu ada conquer atau solve, menyelesaikan masing-masing upaya persoalan secara langsung jika sudah berukuran kecil atau secara rekursif jika masih berukuran besar. Selanjutnya ada combine yang artinya menghubungkan solusi masing-masing upaya persoalan sehingga membentuk solusi persoalan semula. Contoh soalnya yaitu diberikan sebuah larik atau array integer A2 sampai AN, Anda diminta menemukan subsequence yang kontinu berderetan dan larik tersebut yang memiliki nilai maksimum. Sebagai contoh, min 2, 11, min 4, 13, min 5, 2, min 1, dan 3 memiliki nilai-nilai maksimum atau subsequence kontinu yaitu 20, di mana yaitu ada 11, min 4, dan 13. Jika diselesaikan dengan algoritma A atau brute force dan B atau divide and conquer, bagaimana cara langkah-langkahnya? Bukan sudut kode. Jelaskan jawaban Anda dengan mengambil contoh larik di atas berapa kompleksitas waktu asimptotiknya. Petunjuknya itu menggunakan gagasan seperti pada masalah mencari sepanjang jarak titik terdekat 3 closest point pair problem. Penyelesaian pada divide and conquer. Algoritma divide and conquer. If n sama dengan 1, maka nilai maksimum atau elemen tersebut else bagi menjadi 2 upah atau larik. Nilai maksimum subsequence yang kontinu dapat terjadi pada salah satu dari 3 kasus berikut. Permasalahan 1 atau case 1, semua elemen subsequence yang berjumlah maksimum terdapat pada upah larik kiri. Nah, selanjutnya ada case 2, sebuah elemen subsequence yang berjumlah maksimum terdapat pada upah lari kanan. Selanjutnya ada case 3 atau elemen subsequence yang berjumlah maksimum dimulai pada upah lari kiri dan berakhir pada upah lari kanan. Ambil nilai terbesar dari langkah A dan B dan C. Detail setiap kasus yaitu case 1 itu dihitung secara rekursif atau nilai maksimum subsequence yang seluruhnya terdapat pada upah lari kiri. Case 2 dihitung secara rekursif nilai maksimum subsequence yang seluruhnya terdapat pada upah lari kanan. Case 3 dihitung nilai maksimum subsequence yang berawal daripada upah lari kiri dan berakhir pada upah lari kanan dengan cara yaitu cari jumlah maksimum upah larik mulai dari elemen tengah ke kiri dan ada cari jumlah maksimum upah larik mulai dari elemen tengah plus 1 ke kanan. Dan yang ketiga ada kombinasi keduanya dan jumlahkan hasilnya. Nah, ini contoh yang tadi ada minus 2, 11, min 4, 13, min 5, 2, dan min 1 dan 3 itu dibagi menjadi 2 case atau upah lari kanan dan kiri. Kasus 1 atau subarray kontinu dibagi
di bagian kiri, yaitu ada 11, min 4, dan 13. 11 min 4 plus 13 sama dengan 20. Nah, kasus 2 atau subarray continue di bagian kanan itu ada 2, min 1, dan 3. Itu 2 min 1 plus 3 itu sama dengan 4. Kasus ketiga itu ada subarray continue di antara dua bagian, yaitu 11 min 4, 13 min 5, 2 min 1, 3 itu sama dengan 19. Maksimum ada 20, 4, dan 10. Itu nilai hasilnya. Sama dengan 20. Ada di 11, min 4, min 13. Nah, rinciannya bisa dilihat. Itu merupakan dari divide sekaligus konque. Keterangannya M sama dengan nilai maksima subarray continue. Selanjutnya yang tahap terakhir itu ada combine, atau bisa dilihat dari hasil yang sudah ada. Selanjutnya yaitu kompleksitas logaritma atau jumlah operasi penjumlahan. Pada setiap level terdapat dua pemanggilan rekursif masing-masing untuk n/2 atau elemen array. Operasi penjumlahan untuk subarray sepanjang maksimal n elemen Cn untuk n sama dengan 1. Operasi penjumlahannya sama dengan 0. Secara umum sama dengan A. Tn sama dengan itu dengan rumus. Selanjutnya menurut teorema master, Tn dapat dihasilkan dengan hasil Tn sama dengan 0 n log n. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.